Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sebentar lagi Pak Jokowi sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Penggantinya adalah Prabowo dan Gibran. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini adalah mensukseskan transisi dari kepemimpinannya ke kepemimpinan Prabowo. Sehingga nanti pada saat Pak Jokowi sudah tak lagi bertugas, Prabowo tinggal melanjutkan saja yang ada dan memperbaiki yang kurang, atau program-programnya yang baru bisa dilaksanakan dengan baik, mulus. Pak Jokowi juga pernah mewanti-wanti akan adanya turbulensi politik, dan mereka tahu bahwasannya itu akan terjadi di masa transisi. Kemarin pada saat pilkada itu hampir terjadi besar-besaran, tapi langsung saja di stop karena DPR tahu diri bahwasannya jika ia ngotot akan masalah undang-undang pilkada itu, maka akan tambah ruwet. Makanya mungkin menurut gua dia itu DPR ya mengalah. Nah, saat ini banyak tokoh-tokoh politik terutama dari pembencinya yang dari awal, terus pecatannya yang kecewa, dan pendukung-pendukungnya juga yang kecewa sekarang mulai menyerang Pak Jokowi dan memuji Prabowo. Apa maksudnya? Padahal kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu satu kesatuan ya. Begitu baiknya Pak Jokowi memberikan tempat kepada Prabowo di event apapun, dikenalkan sehingga uh, transisi ini mulus gitu. Artinya apa? Sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya sudah ikhlas. Ya udah, habis ini bahasa premannya mah gue udah kagak jabat lagi. Sekarang giliran Prabowo, ya enggak? Udah begitu prinsipnya. Dan mau kemana? Kalau ditanya ke Pak Jokowi pasti dia ingin pulang ke Solo. Dan ada juga yang menduga-duga bahwasannya Pak Jokowi nanti akan menjadi apa itu di Golkar gitu, Dewan Penasehat Utama atau apa gitu. Ada juga Pak Jokowi nanti akan mengayomi atau uh, menjagalah mengkonsolidasi setiap relawannya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Prabowo. Banyak macam lah duga-dugaan kemana Pak Jokowi akan melanjutkan langkahnya. Tapi ya itu tadi saya bilang, tadi gue bilang itu bahwasannya sekarang ini banyak orang banget tuh muji-muji Prabowo dan mulai menyerang Pak Jokowi. Kalau Kodari bilang kan ini ada apa namanya, ada sesuatu hal, ada usaha untuk memecah belah Jokowi dan juga Prabowo. Untuk apa? Agar nanti kekuatannya Pak Jokowi setelah lengser itu hilang dan mereka akan mencoba mengobrak-abrik Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya beliau akan menjadi rakyat biasa. Dan pada saat itulah mereka akan mulai menyerang habis-habisan. Tapi Prabowo kan pernah bilang, jika ada yang mencubit Pak Jokowi, maka seluruh partainya akan merasa sakit. Kira-kira seperti itulah. Sudah dijelaskan berkali-kali juga oleh Prabowo bahwasannya dirinya sangat menghormati, menghargai apa yang dilakukan Pak Jokowi. Bahkan dia Prabowo itu
menjadikan Jokowi itu sebagai guru politiknya ya. Salah satunya maksudnya mungkin itu. Tapi ya kita lihat kan perkembangannya ya. Saat ini tuh udah banyak banget yang mencoba itu memecah belah Prabowo dan Jokowi. Entah yaitu dia tuh apa tuh ya, ngejilat-jilat pemerintahan yang akan datang. Dan saat ini emang banyak pengamat tuh Pak Jokowi kekuatannya sebentar lagi akan berkurang. Ya itulah, banyak contoh lah. Tapi kalau kita lihat kan kebersamaannya Prabowo dan Jokowi itu semakin lengket di akhir masa ini. Ini salah satunya yang terbaru, ada video Prabowo bersama Pak Jokowi di IKN. Akrab banget. Mungkin ini juga bisa menepis dugaan-dugaan isu bahwasannya Prabowo dan Jokowi akan pecah. Artinya Prabowo udah gak peduli nanti sama Pak Jokowi setelahnya. Mari kita simak videonya pada saat Jokowi dan Prabowo di IKN. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada pejabat TNI dan Polri. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional. Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia. Mohon izin. Para menteri, satu. Selanjutnya presisi. Satu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Persiapan untuk para danren, kami persilakan. Selanjutnya dari Pati TNI Angkatan Udara. Kami persilakan silakan dari Angkatan Udara, Pak. Satu. Tiga, dua, satu. Terakhir salam presisi. Cirebon Jenderal. Polres Gimana? Siap. Siap. Polres Pak. Boleh foto Jenderal? Siap. Sudah Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mantap Raja. Siap. Siginjai, Jambi. Katanya ada masing-masing Menko itu ada 4. Ya, seperti
Seperti itulah tadi kebersamaan Pak Jokowi ya dengan Prabowo ya di IKN. Ya, mudah-mudahan sih kita doakan aja yang terbaik untuk kedua pemimpin kita ini. Semoga dengan nanti Indonesia dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran itu Indonesia bisa maju lebih cepat. Artinya bangsa kita jadi lebih gagah, terpandang gitu. Ya untuk yang politisi-politisi itu kan ya emang dia punya pandangan masing-masing sih pribadi. Dan belum tentu kebenarannya juga apa yang mereka katakan. Bisa aja cuma imajinasi mereka, duga-dugaan. Kebenarannya kita nggak tahu. Harusnya sih ya para politisi itu kan pengen ngelihat sebenarnya sama sih otaknya ya. Pengen Indonesia rakyatnya sejahtera, makmur. Gimana caranya? Nah itu kan mereka harus bareng-bareng memikirkan ya. Untuk kayak gua ini masyarakat biasa kan monitor aja. Mana nih yang baik pemimpin kita? Ya enggak? Nah, kita sesama bangsa ini kan harus akrab ya, rukun, kuat. Biar kita tuh bisa kerjasama Indonesia jadi lebih baik, lebih maju. Jangan ngompor-ngomporin aja. Apalagi pakai hoax segala kan. Ya udah capek lah Pak Jokowi juga dari 10 tahun bekerja ini. Bahkan hasilnya pun luar biasa ya. Tuduhan-tuduhan yang ada itu kan masalah dinasti lah. Atau demokrasi rusak. Enggak lah, demokrasi enggak rusak. Toh, gue juga masih milih milih satu atau sesuka hati, milih lah, nggak dipaksain juga. Tetangga gue ada yang dapat sembako, milihnya juga bukan Jokowi, kan banyak begitu. Enggak, ada juga misalkan pandangan politiknya sama dengan Pak Jokowi tapi nggak milih Prabowo, ada banyak macam, nggak seperti duga-dugaan mereka. Kalau demokrasi udah rusak tuh nggak ada lagi tuh Rocky Gerung, Amin Rais, Faisal Assegaf, atau ILC, itu udah nggak bakal ada, nggak akan beredar mungkin, akan langsung ditutup close aja. Ya enggak? Kalau demokrasi rusak itu, ya itu kan tergantung taktik-taktik politisi aja di atas. Kalau kita orang biasa tuh disediakan ini, ya udah kita tinggal milih pilihannya yang terbaik menurut kita masing-masing gitu. Jangan dikit-dikit dinasti lah atau apa gitu, enggak lah. Dan Pak Jokowi sendiri udah sering kali mengklarifikasi bahwasannya bukan dirinya nggak ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu juga sih di belakang layar. Sama dengan orang-orang yang niat jahat itu kan, vulgar banget kan, pikirannya tuh nyerangnya, caci makinya tuh vulgar, tapi masih hidup, gentayangan di TV-TV, di podcast, mereka masih gentayangan. Ya, artinya demokrasi ya, berdemokrasi kita tuh ya masih berjalan dengan baik gitu. Ya begitu aja lah ngebacotnya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.